Halo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selamat datang di The Health Podcast yang kedua. Perkenalkan, nama saya Chris dari The Health dan di sini saya ditemani oleh Dr. Agnes, nggak kalah keren dibandingkan dokter sebelumnya. Welcome Dr. Agnes. Selamat datang juga, terima kasih sudah diundang. Ya, saya mewakili teman-teman dari The Health ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dokter yang sudah bersedia datang ke kantor kami di ITC Permata Hijau dan berbagi ilmu dan ekspertisnya. Mungkin sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya persilahkan Dr. Agnes dulu nih untuk memperkenalkan diri ke teman-teman yang lagi nonton. Go ahead, Dok. Selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan The Health yang sedang menonton podcast ini. Salam kenal, saya dengan Dr. Agnes. Saya dokter umum, lulusan dari Universitas Katolik Unika Atmajaya. Dan saya menempuh pendidikan Magister Manajemen Rumah Sakit di Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya banyak berkarya di health tech startup yang menyediakan layanan kesehatan bagi keluarga Indonesia. Dan juga masih aktif praktek sebagai dokter umum, itu ya kiprahnya udah 10 tahunan lah. So, teman-teman kalau mau ada pertanyaan, don't worry, Dr. Agnes, she is an expert in this field. Jadi kita bakalan dapat banyak informasi deh yang sangat bermanfaat mengenai topik yang ingin kita bahas. Oke Dok, kita udah bisa mulai? Bisa. Pembahasannya. Oke, hari ini Dok, kita akan bahas topik yang, kalau dibilang semua familiar bisa juga, cuman kita akan coba lebih detailin lagi. Topik yang mau kita bahas hari ini adalah mengenai vaksinasi. Oh, vaksinasi. Ya. Oke. 2 tahun lah sejak Miss Rona datang. 2 tahun Corona sudah menghantui hidup kita semua. Lockdown, karantina, everything. Banyak teman-teman yang harus resign dan lain-lain. Gak enak banget 2 tahun terakhir ini kita mengalami pandemi. Cuman sekarang di tahun ini kita sudah mulai masuk ke area yang lebih lenient lah istilahnya, lebih fleksibel peraturannya. Kita udah bisa ketemu lagi face to face, tanpa masker juga. Sekarang saya mau coba angkat nih Dok, what's now gitu, what's going to happen, apa yang akan kita hadapin setelah pandemi ini selesai. Sebenarnya udah 100% selesai sih enggak ya, cuman menurut dokter nih tahun ini what's new for our society? Oke. Go ahead, Dok. Sebenarnya mungkin saya mengutip aja ya dari pernyataan dari Pak Menteri Kesehatan Indonesia. Jadi Pak Budi itu juga sudah mengatakan dan banyak expert di dunia itu juga sudah mengatakan bahwa virus corona itu tidak akan hilang. So basically pandemi itu memang udah agak di penghujung, tapi sebenarnya virusnya itu tetap ada. So jadi ini adalah memang momen di mana kita hidup berdampingan dengan si virus COVID-19 ini, si SARS-CoV-19 ini gitu. Ya, berdampingan karena virusnya nggak akan hilang. So that's why kenapa pemerintah itu benar-benar masih menggalakkan vaksinasi. Ya, jadi kan topiknya relate ya, karena tadi ngomongin vaksinasi saya jadi kepikiran, iya benar bahwa ini memang di ujung dari pandemi. Banyak sekali relaksasi, pembatasan apa segala macam itu semua sudah diangkat. Bahkan without masker pun juga sekarang udah mulai diperbolehkan gitu ya. Nah, how we can live with that itu sebenarnya salah satu caranya itu adalah dengan vaksinasi. Karena dengan adanya vaksinasi, tubuh masyarakat atau orang-orang ini itu semua sudah memiliki antibodi terhadap si virus COVID-19 ini. Dan itu yang amazingly, yang benar-benar saya baru melihat di tahun 2020 sampai 2022 ini sepanjang karir saya sebagai dokter, itu adalah ya baru benar-benar karena pandemi ini satu dunia, kita ngomong tuh satu dunia itu benar-benar menggalakkan vaksinasi. Biasanya itu hanya di negara-negara yang oke lah, yang waktu itu kan MERS-CoV, ya tahun berapa tuh MERS-CoV itu, cuman kan MERS-CoV itu waktu itu vaksinnya kalau nggak salah nggak ada ya, tapi lebih menggalakkan vaksin meningitis. Nah, jadi itu ya cuma di negaranya situ doang. Terus pernah ada wabah juga, kalau nggak salah waktu itu ada wabah polio di
daerah Asia Tengah atau Asia Selatan gitu. Nah itu kan nggak ada di Indonesia, ya cuma di sana aja gitu. Tapi dengan pandemi COVID-19 ini, itu benar-benar WHO buka suara, seluruh dunia buka suara bahwa ini memang kita perlu vaksinasi. Untuk apa? Untuk kekebalan komunitas. Jadi semakin banyak orang yang memiliki antibodi terhadap si virus COVID-19 ini, itu semakin melindungi komunitas yang ada. Jadi kita vaksinasi dalam rangka, maksudnya COVID-19 ini ya, kita vaksinasi nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Mas Kris kalau vaksinasi, Anda juga melindungi saya vaksinasi itu juga melindungi Mas Kris. Jadi seperti itu. Konsep vaksinasi itu adalah satu pastinya personal, jadi personal gain-nya itu adalah ada antibodi personal terhadap si virusnya tersebut, dan yang kedua itu adalah membentuk kekebalan herd immunity atau kekebalan komunitas itu. Yang kita kejar tuh itu. Oke, jadi saya bertanggung jawab buat diri saya, saya bertanggung jawab untuk orang-orang yang di sekitar saya juga. Benar. Oke, kita nggak perlu bahas lagi mengenai betapa pentingnya COVID ya, vaksinasi COVID. Yeah. Everybody knows that. Cuman saya dari situ tertarik. Saya beberapa kali ngelihat artikel nih, Dr. Agnes. Why is there pushback ya? Kenapa? Saya beberapa kali ngeliat ada beberapa masyarakat yang saya nggak mau divaksinasi deh. Saya ngerasa kayak, dan berita-beritanya itu kayak it doesn't make any sense. Ada yang bilang kalau divaksinasi ada dimasukin bisa dicek posisinya orang ini nanti di mana. Pemerintah bisa tahu nanti si Christian lagi ada di mall ini, jadi nanti bisa I don't have any more privacy setelah divaksinasi. I've seen that. Di Indonesia terus tenang berita tersebut kurang kedengaran ya. Cuman kalau di USA saya pernah lihat isu vaksinasi ini malah jadi dipolitize, dibawa ke unsur politik. Saya nggak mau divaksinasi karena itu adalah keputusan saya pribadi. Kalian tidak boleh memaksakan vaksinasi ke saya karena itu adalah keputusan saya sendiri, dan saya berhak memutuskan apakah apa yang aman bagi saya dan apa yang aman bagi orang-orang sekitarnya. Why is there pushback ya, Dr. Agnes? Oke, jadi sebenarnya kalau topik vaksinasi, adanya kelompok-kelompok yang memang ibaratnya belum belum sejalan satu visi dengan teman-teman di kesehatan. Jadi teman-teman kesehatan ini ya kita pro vaksinasi. Cuman ya saya nggak ngomong lah. Intinya memang ada yang kelompok pro vaksinasi dan ada yang kita bilang kelompok kontra terhadap vaksinasi. Dan kelompok pro atau kontra vaksinasi ini itu tidak baru-baru ini aja COVID-19 terus baru muncul nih kelompok yang kontra vaksinasi. Enggak, itu memang dari sejak zaman bahula mungkin kali ya. Soalnya gini, saya juga sebelum pandemi, saya juga banyak pada saat pelayanan primer, jadi pelayanan kesehatan di Vaskes ya pokoknya di klinik gitu, itu memang saya juga banyak mengadvokasi terkait vaksinasi gitu. Dan memang ada kelompok yang kontra dan ada kelompok yang pro gitu. Itu aja ngomongin masalah vaksinasi yang dasar loh, imunisasi dasar anak. Itu kan ada undang-undangnya, ada peraturannya, masuk di hukum Indonesia bahwa itu bahwa itu adalah sebagai hak dasar anak. Hak dasar anak itu sudah ditetapkan secara undang-undang gitu. Tapi tetap aja ada kelompok yang kontra, yang mungkin merasa ya vaksin. Saya merasa tuh kayak anak saya nggak pantas untuk divaksin atau apa. Yang tadi Pak Kris bilang, itu hak hidup saya dong. Saya sebagai manusia itu HAM-nya saya dong, hak asasi manusia mau divaksin apa nggak divaksin. Saya punya hak untuk menentukan apa yang dikasih ke badan saya. Ya seperti itu. Nah, jadi isu pro dan kontra itu bukan sekarang-sekarang ini. Itu memang sudah ada sejak lama. Nah, sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah dari tenaga kesehatan, kita berpikirnya gini, oke, ini kan ada kelompok-kelompok yang kontra. Tapi seperti yang tadi saya bilang juga, Pak, bahwa sebenarnya benefit dari vaksinasi itu yang kita dapat itu adalah herd immunity atau kekebalan komunitas. Artinya kalau misalnya ada sekelompok orang yang tidak divaksin, tapi majority orang divaksin, dia juga akan tetap terlindungi. Karena apa? Transmisi atau root of penularannya, multiplication dari penularannya itu akan jauh menurun. Sekalipun memang dia vulnerable terhadap si infeksi tersebut. Jadi sebenarnya memang perdebatan pro and kontra ini sudah ada sejak dulu. Kita tidak menutup mata, tapi kita dari tenaga kesehatan dan saya rasa sih pemerintah Indonesia untungnya ya itu memang pro vaksinasi dan beliau
ya Pak Presiden dan juga semua jajaran menterinya semua melihat bahwa memang vaksinasi ini tuh ada manfaatnya. Karena apa? Semakin cepat kita mendapatkan kekebalan komunitas, semakin cepat ekonomi Indonesia itu juga bisa pulih. Karena kita udah jelas nih, kita belajar pandemi 2020 dan 2021, kalau Anda tidak sehat, gimana Anda bisa bekerja? Kalau Anda tidak bekerja, gimana roda perekonomian itu bisa berjalan gitu loh. Napas aja susah gitu, mikir lagi kerja gitu, ya kan? Nah, jadi menurut saya sih, saya cukup salut dengan pemerintah Indonesia ya, bahwa mereka melihat bahwa ya human capital itu adalah kesehatan itu as an asset gitu. Kesehatan itu benar-benar penting dijaga sebelum kita ngomongin masalah perekonomian, sebelum kita ngomongin hak asasi manusia. Ya oke lah, hak asasi manusia bisa, tapi at the end of the day kelompok-kelompok yang ini itu kan selalu ada gitu. Tapi kita bisa mengarahkan orang-orang yang mungkin maksudnya dia aware, tapi dia sebenarnya nggak kontra-kontra amat sih, cuman tuh dia galau aja hatinya. Jadi makanya saya tuh seneng banget diundang sama teman-teman di health di sini ngomong mengenai terkait vaksinasi ini, karena menurut saya tuh manfaatnya itu banyak banget. Dan saya bisa nge-sharing bahwa vaksinasi itu penting. Dan kenapa? Karena kesehatan Anda lebih penting gitu loh. It's for your health gitu. It's your health investment. Bukan buat dokternya, kan bilang dokternya dapat duitnya. Iya, oke. Tapi sebenarnya at the end of the day itu for your health kok. Everyone knows kalau saat Anda sakit gimana kerja. Bukan dokternya yang kerja kan. Gitu. It's free, itu ya, program apalagi pemerintah. Vaksinasi COVID-19 saat ini kan gratis ya dari pemerintah. Menurut saya ya manfaatkan segera gitu loh. Anda mau sudah menuju penghujung dari pandemi ini saat ini lagi agak spiking karena kita mulai terlena nih. Terlena dengan apa? Dosis 2 udah lengkap. Jadi boosternya yang kemarin itu kalau saya lihat secara angka, saya agak lupa sih. Terakhir memang saya baru ngelihat di angka 20%, tapi itu 3 bulan yang lalu gitu. 20% maksudnya nasional, cakupan. Ada 20% orang yang belum dapat vaksin booster. Enggak, baru 20% cakupan nasional. Dosis booster ya. Jadi di Indonesia 20% masyarakat baru dapat vaksin booster. Ya. 80% belum dapat. Ya, cakupan nasional. Saya lupa itu. Mesti saya dicek. Ada beberapa orang, saya ingat ada beberapa kakak saya, sepupu saya. Saya udah agak lupa, soalnya memang saya ngecek terakhir itu sebelum Lebaran. Makanya pada saat Lebaran pemerintah memberikan dalam tanda kutip insentif ya. Kalau kalian mau mudik, ayo dilengkapi dan vaksinasi sampai vaksin dosis ketiga, dan itu semua akan dipermudah. Ya di satu sisi cukup senang juga bahwa ada sebuah insentif sehingga kan orang-orang waktu itu kan ngejar mudik. Walaupun tetap kalau dari tenaga kesehatan sih kita tetap was-wasnya. Kenapa? Ya tingkat mobilitas yang tinggi itu pasti akan diikuti dengan transmission yang pasti meningkat. Nggak mungkin dong, nggak mungkin mobilitas tinggi, elunya teleport kan, kita belum ada teleportasi nih di sini nih. Jadi ya pasti masih ketemu orang, dan setiap kali titik dia ketemu orang itu kan menjadi resiko untuk kontak penularan. Ya. Saya pribadi orang yang pro vaksin ya. Waktu saya tahu vaksinasi it's free, why shouldn't I? Kenapa enggak? Vaksinasi pertama, vaksinasi kedua, dan vaksinasi booster, puji Tuhan cepet dapatnya. Saya daftar ingat banget saya daftar, saya dapat di Peduli Lindungi, sudah bisa dapat vaksin ke booster. Hari Minggu itu, Senin pagi saya langsung cek di daerah rumah saya mana yang bisa saya daftar. Siang langsung datang dan langsung divaksin booster. Bagus dong. Simple. Tapi saya harus ngakuin beberapa rekan saya, keluarga saya nggak mau apaan sih masukin semua ke badan saya, nggak mau Ada sih pushback seperti itu yang sangat disayangkan sekali ya, Dokter Agnes. Pasti. Pushback itu ada. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Jadi sebenarnya dokter itu kan ya cuma segitu aja gitu ya. Maksudnya ya saya sendiri juga dengan kesibukan, makanya mencoba bagaimana sih kita outreach dengan awareness ini, dan teman-teman mungkin yang audiens yang mungkin belum divaksin atau apa, mudah-mudahan setelah mendengarkan podcast ini itu bisa lebih antusias atau lebih teryakinkan, oke nih memang vaksin itu adalah untuk my health benefit, untuk kebaikannya saya juga. Jadi buat saya itu adalah fungsinya teman-teman nih, Mas Kris yang di sini juga yang sudah divaksin itu perlu untuk bisa menjadi advokator. Jadi maksudnya bukan provokator ya, tapi mencoba mengadvokasi orang-orang yang kelompok-kelompok yang
masih agak resisten dalam tanda kutip, mungkin mereka nggak kontra, cuma mereka males aja dengan segala alasannya, tapi harus diinfokan terus bahwa sebenarnya ini untuk kesehatan kamu, untuk kebaikannya kamu, dan pastinya saya cukup appreciate saat ini pemerintah juga kembali mendorong. Jadi pemerintah itu juga memegang peranan sangat kuat, karena kalau dari pemerintah bilang harus kayak waktu itu ya wajib ada 2 kali vaksin gitu untuk masuk ke mall apa segala macam. Jadi orang-orang kan merasa ya mau nggak mau, ya itu kan secara secara government itu adalah fungsi mereka sebagai regulator. Nah saat ini yang booster dosis ketiga kemungkinan besar akan dijadikan regulasi juga, peraturan yang diharuskan gitu. Ya menurut saya karena memang itu adalah untuk kebaikan dan kesehatan dia juga dan teman-teman masyarakat sekitar lainnya, ya why not gitu. Memang kesannya kayaknya ribet atau apa, tapi in actually harus dipikirkan manfaat kesehatannya dulu. Iya. Ribet untuk dapat vaksinasinya atau ribet untuk masuk public spaces? Mungkin ini ya, sebenarnya kalau ditanya ribet dapat vaksinasinya, jawabannya enggak. Jadi saya sebagai bukti enggak. Jadi gini, pemerintah itu sudah mendistribusikan seluruh vaksin-vaksin COVID-19 ini, dosis ketiga ataupun yang ada terlambat dosis kedua, itu semua udah ada di setiap puskesmas yang ada. Ya, mungkin kalau pengalaman saya mungkin masih di Jabodetabek ya, karena saya juga belum pernah ke luar kota lagi nih setelah mulai pandemi, saya belum pernah keluar kota. Tapi in anyway di Jabodetabek pengalaman saya sendiri itu memang selalu tersedia di puskesmas. Nah, pertanyaannya itu adalah bisa nggak orang-orang ini, kalian-kalian yang belum divaksin ini, ya jalanlah ke puskesmas gitu, seperti itu. Jadi memang perlu effort, perlu ini. Jadi ibaratnya gimana ya? Kalau ngeliat Instagram doang, makanan enak, tapi kalau nggak jalan ke restoran kan juga nggak dapet makan ya. Ya iya, jadi tetap. Doang di gambarnya. Iya, bener. Makanannya nggak muncul dari layar. Gampang kok, teman-teman, nggak susah kok untuk dapat vaksin. Saya pribadi udah ngerasain pagi daftar di internet, hanya sekedar ngetik di Google, vaksinasi, booster, Jakarta. Ya, saya tinggal di Jakarta Utara dan langsung dapat link untuk daftar. Benar. Paling memang perlu edukasinya kali Dok ya, bagaimana membuat edukasinya. Orang emang benefitnya itu ada, nggak hanya untuk personal health tapi untuk society health. What other types of vaccines? Jadi kita selama ini kan bahasnya vaksinasi untuk COVID. Ini udah masuk area dada bayi COVID. Ada nggak ya vaksinasi lain yang lagi ngehits nih Dok selain COVID vaccines? Pasti. Jadi sebenarnya mungkin kalau di sini saya sekaligus bawa isu juga yang memang kemarin sempat di highlight, jadi sempat digarisbawahi oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang karena pandemi COVID-19 ini awareness mengenai vaksinasi itu tinggi. Itu satu. Nah, tapi masih awareness tentang vaksinasi COVID-19 karena banyak lah, ada regulasinya, ada peraturan yang mewajibkan sehingga orang tuh banyak lah berbondong-bondong, ada insentifnya untuk melakukan vaksinasi. Nah, ada satu yang agak ketinggalan yaitu imunisasi anak ya. Imunisasi anak dasar itu memang sekarang cakupannya lagi agak turun dibandingkan pencapaiannya tahun 2020 ke 2021 itu agak turun. Nah, itu yang lagi dikejar oleh teman-teman Kementerian Kesehatan dan juga semua tenaga kesehatan untuk ayo menggalakkan kembali imunisasi dasar pada anak. Nah, bagaimana itu kalau kita ngomong di ranah kesehatan anak? Bagaimana kalau di ranah kesehatan dewasa? Nah, ranah kesehatan dewasa ini ya kebetulan saya juga sering ikut seminar dan webinar dengan teman-teman dari dokter penyakit dalam yang ngurusan orang dengan dewasa nih ya. Itu juga sangat menyayangkan. Sebenarnya orang-orang dewasa itu banyak lupa. Mereka cuma nginget imunisasi anaknya, tapi dia lupa bahwa mereka sendiri perlu dilakukan vaksinasi juga. Maksudnya apa? Jadi gini, bayangkan satu komunitas kecil. Komunitas kecil itu adalah keluarga. Anaknya inget divaksin, diimunisasi lah. Karena apa? Ya peraturan, posyandu, apa segala itu karena penting. Karena orang lebih care, oh anak gue harus sehat, harus ini biar gak ribet. Tapi dia lupa pada saat dia dirinya sendiri sakit, siapa yang jaga anaknya. Exactly. Nah itu yang, ya itu dia kan, jadinya bingung kan. Nah gitu, jadi makanya kalau dari saya biasanya saya juga
advokasi bahwa orang tua ini, hey, tidak hanya cuma imunisasi anak, tapi kamu sebagai orang dewasa dan bahkan kita-kita yang belum punya anak juga perlu untuk dilakukan vaksinasi. Nah, salah satu vaksinasi yang lagi banyak meningkat akibat pandeminya si COVID-19 itu adalah salah satunya vaksinasi influenza. Oke. Karena apa? Gejalanya influenza itu 11-12 kayak COVID-19. Dan sudah terbukti pada saat pandemi, kita benar-benar pandemi 2020 sampai 2022 kemarin, 2021 akhir lah, itu sudah ada penelitiannya bahwa memang terjadi koinfeksi. Koinfeksi itu apa? Jadi pada saat kita terjadi infeksi COVID-19, imunitas tubuh itu kan agak menurun. Nah, itu jadi terjadilah infeksi berbarengan dengan virus influenza. Jadi gejalanya makin parah. Itu sudah ada penelitiannya dan memang sudah rilis di jurnal-jurnal kesehatan sedunia bahwa memang kondisi infeksi COVID-19 yang diperberat dengan infeksi influenza itu akan memperberat gejala. Dan itu sebenarnya yang paling sering salah satu penyebab tersering kenapa orang itu juga butuh perawatan ICU dan atau malah amit-amitnya bisa sampai meninggal. Itu. Jadi sebenarnya terlihat sepele karena kita saat ini kan ya udah flu pilek biasa aja, ya udah flu pilek biasa 1-2 hari juga sembuh. Ya, pada saat itu belum ada yang namanya si virus COVID-19. Saat ini masih ada virus COVID-19-nya. Artinya pada saat vaksin COVID-19 ini sudah lengkap, kita juga perlu aware bahwa sebenarnya ada loh virus lain yang juga menyerang saluran pernafasan yang butuh untuk kita pahami dan kita sadari. Mungkin itu. Kebutuhan vaksinasi influenza, apakah ada korelasinya dengan vaksinasi COVID, Dok? Sebenarnya vaksinasi influenza itu sudah ada dari sejak sebelum pandemi COVID-19. Dan sebenarnya mungkin saya sharing dikit ya. Virus influenza itu udah ada dari lama, Pak. Jadi kalau ingat yang dikatakan flu babi Spanyol yang menewaskan banyak jutaan orang atau ribuan orang, yaitu virus flu. Avian flu virus itu juga virus influenza. Avian flu virus itu yang kemarin sempat heboh tuh. Yang I think di Hong Kong ya, di daerah Asia. Nah, itu adalah bagian dari virus influenza. Nah, jadi pandemi virus influenza yang terlihat sepele aja, orang tuh nggak aware gitu. Dan nggak mau divaksin, tapi itu udah jelas orang itu sering terjadi wabah gitu. Dan wabahnya itu sama, dalam tanda kutip gejalanya COVID-19 dengan virus influenza karena mereka sama-sama menyerang saluran pernafasan dan paru-paru, tanda dan gejala yang dirasakan tuh kurang lebihnya itu hampir sama gitu. Nah, itu yang sebenarnya saat ini saya juga perlu menginformasikan bahwa sebenarnya tidak hanya COVID-19 yang butuh diperhatikan, tapi ini ada loh satu virus yang lebih sering dan lebih umum dijumpai di mana-mana, itu yang namanya virus influenza. Dan itu juga sudah ada vaksinasinya. Tapi orang tuh nggak ada yang aware. Gitu. Di luar negeri itu sebenarnya karena kebetulan Indonesia itu bukan negara 4 musim ya. Di Indonesia itu masih negara 2 musim. Tapi kalau di luar negeri setiap kali winter time, setiap kali musim dingin itu angka kematian karena influenza itu meningkat. Karena apa? Ya karena memang saat udara dingin virusnya itu lebih gampang bereplikasi dan yang kedua transmisinya lebih cepat. Kenapa sih transmisinya lebih cepat? Kalau lagi winter time nggak ada yang menghabiskan waktu tuh di luar ruangan, dingin minus ya. Itu ngapain di luar ruangan? Jadinya kan di dalam ruangan dan di dalam ruangan tuh pakai heater. Nah, heater kalau yang centralized atau apa itu akan mempercepat transmisi. Apalagi kita berkumpul. Ya namanya dingin-dingin cenderung kan berkumpul ya. Nggak mungkin sendiri-sendiri kan. Apalagi di dalam ruangan gitu. Ya itulah yang menyebabkan pada saat pada saat musim dingin itu seringkali juga terjadi tingkat penularan influenza yang tinggi gitu. Makanya kalau mungkin saudara, bapak, ibu yang pernah dengar seminar dari dokter atau apa, twindemic itu artinya pandemi COVID-19 plus influenza. Karena apa?
transmisi penularan atau cara penularan influenza dengan COVID-19 itu sama. Kita semua udah familiar sama influenza, tapi apakah semua familiar sama vaksinasi influenza? Ternyata itu Ternyata banyak yang nggak tahu gitu. Bahwa sebenarnya influenza itu bisa ada influenza. Iya. Oke. Influenza flu boleh lebih detail, Dok? Flu tipe-tipenya apa? Tadi ada sempat dibilang sama flu babi. Ya. Tolong dikoreksi, saya pernah dengar ada flu tipe A, tipe B, bener nggak ya? Nah, itu benar. Jadi gini, influenza itu kita emang ada 2 jenis tipe ya. Sebenarnya ada 4. Ada influenza tipe A, B, C, dan D. Tapi yang memang sudah ada vaksinnya itu adalah influenza tipe A dan influenza virus tipe B. Influenza virus tipe A itu subtipenya cukup banyak. Jadi kalau pernah dengar tuh H5N2, H1N1, nah itu adalah tipe A. Nah, apa sih pengkodean H1N1 itu sebenarnya pengkodean untuk dia punya genomics dari virusnya aja. Jadi memang per jenis virusnya itu beda. Saya agak lupa, yang saya ingat tuh cuma H1N1 itu emang avian flu type. Ya, avian flu virus gitu. Nah, bagaimana dengan influenza tipe B? Nah, kecenderungan influenza tipe B ini memang daya mutasinya tidak setinggi daya mutasinya dari influenza virus tipe A. Jadi memang influenza virus tipe B itu memang hanya ada 2 garis keturunan. Kita ngomongnya garis keturunan. Nah, garis keturunannya itu memang namanya lucu nih, kayak nama kereta, Yamagata Line atau Victoria Line gitu. Jadi influenza virus yang tipe A dan tipe B, kalau tipe A itu dia cukup banyak subtipenya, ada beberapa yang memang sudah tersinyalir sering menjadikan pandemi. Jadi itu yang swine flu, H5N2 itu swine flu, itu influenza virus tipe A. H1N1 itu influenza virus tipe A yang kita sering dengar tuh sebagai avian flu virus, dan itu yang juga sering nyebabin kemarin beberapa kali mewabah, ya kan? Itu adalah influenza virus tipe A. Daya mutasinya cepat, cukup banyak varian mutasinya. Nah, kalau influenza tipe B, dia cenderung lebih stabil, tapi memang dia musiman. Ada Yamagata dan ada Victoria. Dan 2 dari jenis influenza virus ini itu sudah ada vaksinasinya. Oke. Nanti yang ini saya mau nanya sesuatu, dikat aja. Swine virus tadi tuh flu babi ya? Flu babi. Iya, benar. Berarti nggak usah dikat. Iya, swine virus flu babi. Swine virus flu babi. Flu babi dengan flu burung apakah terkategori di flu A, B, C, D? A. Dua-duanya flu A. Oke. Influenza virus tipe A. Flu burung itu avian flu virus. Oke. Swine flu itu flu babi. Oke. Flu babi juga terkategori yang influenza virus tipe A. Kenapa dibilangnya flu babi? Karena gini. Asalnya dari babi. Asalnya dari babi. Jadi flu virusnya flu babi ini itu awalnya dia memang menginfeksi si babi. Jadi awalnya itu babi ke babi. Tapi bagaimana kemudian dia mutasi sehingga akhirnya dari babi bisa ditularkan ke manusia. Nah, kemudian mutasi-mutasi lagi di dalam tubuh si manusia itu terjadilah transmisi dari manusia ke manusia. Seperti itu. Jadi memang virus itu dia adalah saya udah mulai lupa-lupa ingat dengan ilmu biologinya, tapi setahu saya virus itu memang dia bukan whole living organism. Jadi dia itu sebenarnya perlu ada hostnya, perlu ada inangnya. Jadi kalau dia udah nempel pada inangnya, kemudian dia baru membelah diri. Membelah dirinya itu dengan mengcopy DNA dan atau RNA. Aduh, lupa ingat. Mengcopy DNA atau RNA itu. Dan kopian ini semakin sering tercopy, terjadilah mutasi. Mutasi gen ini. Nah, mutasi gen ini yang kemudian menyebabkan banyak subvariannya. Ya sama aja kayak COVID-19. COVID-19 awal-awal tuh kan apa tuh? Saya lupa. Ya gampang lah, yang Delta, kemudian muncul Omicron, kemudian ada subvariannya Omicron yang BA4 dan BA5. Nah, itu semua adalah ya dari mutasi dari si virus awalnya itu, si virus SARS-CoV-19-nya itu. Correct me if I'm wrong, dulu COVID datang dari unggas ya kalau nggak salah. Diinfokannya sebenarnya waktu itu kelelawar. Jadi awalnya katanya bilang itu menginfeksi ke hewan. Jadi antar hewan dengan hewan. Nah, kemudian kan ya namanya kayak tadi saya bilang, karena virusnya itu
masuk ke dalam tubuh inangnya dan kemudian terjadi pengkopian diri dalam tanda kutip, dia memperbanyak bukan membelah diri juga, pokoknya dia mengkopi diri secara genetik sehingga terjadi mutasi secara genetik dan itu menyebabkan terjadi penularan dari hewan ke manusia. Oke. Gitu. Jadi memang ada perubahan gen, ada mutasi dari gennya itu yang menyebabkan terjadi perubahan sifat atau karakteristik dari virusnya tersebut. Oke. Ini pertanyaan bego dikit. Boleh. Kalau swine flu tadi. Swine flu. Emang bener ya dok kalau misalnya kita makan babi jadi kena? Sebenarnya gini, kalau swine flu itu, jadi gini, kita balik lagi. Flu babi itu kan hanya terminologi bahwa itu awalnya sebenarnya emang ditemukan pada babi. Tapi babi yang terinfected itu biasanya dia juga either meninggal, babinya meninggal, atau ya sebenarnya malah pada saat sebelum dia meninggal itu, saat babinya ada, kan kalau di peternakan ada pekerja ya. Nah, dia menularkan ke pekerjanya. Nah, nanti pekerja ke pekerja itu yang kemudian tertularkan. Nah, sebenarnya kalau ditanya, dok, berarti kalau saya makan babinya, daging babi yang sudah terinfeksi nih ya, apakah kemudian saya jadi kena virusnya tersebut? Nah, moda penularan seperti itu belum terbukti efektif. Jadi even until now, hingga sekarang, itu kan kemarin pada saat COVID-19 juga gini, kenapa saya selalu balik lagi COVID-19? Karena COVID-19 dengan virus influenza itu katanya sih cukup banyak kesamaan secara karakteristik. Nah, virus influenza itu menyebarnya melalui droplet aerosol dan batuk, bersin, berbicara itu dia ngikut tuh. Dia ada di dalam dropletnya itu masuk ke kita punya mukosa mulut, mukosa hidung, mukosa ini. Nah, COVID-19 juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya bisa nggak kalau makan daging yang terinfeksi? Basically ya sebenarnya stabilitas dari si virusnya itu di suhu tinggi itu sebenarnya dia bisa aja dia sudah mati. Maksudnya tidak stabil. Jadi kestabilan virus ini kalau di awal-awal COVID-19 itu kan banyak tuh disemprot pakai disinfektan, dia bertahan berapa jam di udara, bertahan berapa jam di kayu, bertahan berapa jam di itu. Nah itu jadi memang virus itu kalau dia tidak masuk ke tubuh si inang, dia akan mati. Dan kalau misalnya dia terkena disinfektan, yang kemarin makanya sempet heboh banget tuh ya disinfektan sampai habis, saya inget banget tuh, pokoknya heboh banget. Nah itu memang dinding pelindungnya si virusnya itu nanti lisis tuh, jadi dia hancur. Pada saat dia terpapar dan dia hancur, sudah dia tidak bisa bertahan hidup. Jadi sebenarnya kalau ditanya makan daging babi yang terinfeksi, apakah kemudian jadi terinfeksi swine flu? Jawabannya sih saat ini belum terbukti. Apalagi ya kita punya asam lambung itu sebenarnya pH-nya pH 3 tuh atau pH 2 2-3. Itu asam banget, asam kuat itu. Dindingnya keburu lisis. Jadi makanya terbukti belum terbukti efektif gitu moda penularan dengan cara makan gitu. But we shouldn't recommend that. Ya pastinya kalau setahu saya ya, kalau swine flu di sini tuh kayaknya saya lupa, kayaknya di Indonesia enggak, tapi yang waktu itu saya tahu untuk avian flu itu unggas, memang akhirnya unggasnya itu semua kan dibakar atau diinikan lah oleh pemerintah. Jadi memang balik lagi nih, ini kan saat ini nih yang lagi heboh nih kan juga daging sapi ya, walaupun itu it's a very different virus ya. Saya nggak ngomongin masalah ini, tapi kan yang terkait sapi kurban apa itu katanya ada yang foot and mouth disease itu juga another type of virus, tapi itu bukan virus influenza. Nah itu juga sudah ditangani oleh, saya lupa Kementerian Pertanian atau apa sih, tapi sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Karena at the end of the day banyak penyakit-penyakit yang awal inangnya itu adalah dari hewan, itu kalau misalnya terjadi mutasi dan kemudian dia mulai menularkan, terjadi penularan dari hewan ke manusia dan kemudian manusia ke manusia, itu akan menjadi PR. Makanya yang saat ini yang lagi ada beberapa sapi yang pokoknya kayaknya sapi ya setahu saya, beberapa sapi itu yang terinfeksi dengan penyakit ini itu sedang diinvestigasi. Gitu. Jadi sebenarnya pemerintah secara regulasi peraturan itu sudah ada how we can control this
zoonosis. Zoonosis tuh penularan penyakit pada hewan. Itu bagaimana kita mengkontrol ini supaya tidak terjadi transmisi dari si hewan ke manusia. Yang kita cegah tuh itu. Jadi biarlah yang hewan dengan yang hewan. Jadi makanya kalau misalnya waktu itu yang terkait dengan avian flu burung itu, pokoknya kalau satu peternakan disinyalir dia dapat satu yang terinfeksi, nah itu langsung diinvestigasi dan bisa dikarantina. Ya, saya nggak tahu ya dengan kemudian apakah unggasnya itu kemudian dimatikan, kemudian diapakan, tapi setahu saya mereka pun unggasnya juga akan mengalami kematian gitu. Okay. Let's go back to vaksinasi influenza. Ya. Kalau vaksinasi COVID kan 3 kali ya? Ya, 3 kali. 1, 2 sama booster. Benar. Vaksinasi influenza, how many times do I have to get it, dokter? Vaksinasi influenza itu kita berikannya kalau untuk dosis dewasa itu cukup diberikannya sekali setahun. Dan harus diulang setiap tahun. Pertanyaannya kenapa harus diulang setiap tahun? Karena satu, seperti yang tadi saya bilang, di dalam mungkin backtrack dikit. Tadi kan kita udah ngomong ya, ada virus influenza tipe A dan tipe B. Kalau tipe B itu dia cukup stabil, nggak terlalu banyak mutasinya, jadi hanya ada Yamagata dan Victoria. Nah, yang tipe A ini, dia itu cukup banyak subvariannya. Sehingga setiap tahun, Lembaga Dunia WHO itu memperbaharui strain dari influenza tipe A ini. Jadi setiap tahun Lembaga Dunia itu mengeluarkan batch, kalian ini adalah batch terbaru untuk vaksinasi influenza. Jadi itu. Jadi ibaratnya kalau saya sering menganalogikannya, kalau yang pakai komputer, laptop gitu kan ada antivirals tuh. Nah, antivirals lu aja tiap tahun diupdate. Ini anti-influenzamu juga harus diupdate setiap tahun. Karena apa? Adanya mutasi. Seperti itu. Kita perlu yearly lah ya untuk melakukan vaksinasi influenza. Benar. Oke. Vaksinasi pertanyaan bodoh. Iya, boleh. Kenapa harus disuntik sih, Dok? Vaksin kenapa harus disuntik? Apa nggak ada prosedurnya? Mungkin sebelum dokter jawab, saya ada ketemu video mengenai beberapa orang yang disuntik. Mungkin sebelum kita bahas, kita coba lihat dulu kali dokter. Boleh. Silakan. Bentar. Wow! Aku mau pegangan nih. Lihat Pak, kalau dilihat makin takut aku Pak. Lihat sini. Aduh. Ya Pak, tunggu Pak. Kenapa Pak? Aduh! Gas! Angkat. Ya Pak. Siap, gas! Siap! Lu dia papain. Kamu tarik terus. Iya. Oke, Dok. The power of jarum suntik. Kenapa saya sengaja nunjukin video tersebut? Saya sih nggak takut disuntik. Kenapa saya harus ngomong gitu ya? Nggak penting. Tapi saya beberapa kali ketemu video-video seperti itu. Ternyata banyak juga orang yang takut disuntik for what weird reasons. Pertanyaan saya selanjutnya, dokter, untuk bisa mendapatkan vaksinasi, apakah ada prosedur lain yang selain disuntik yang mungkin lebih comfortable buat banyak orang? Obat mungkin? I don't know. Bisa. Jadi gini, mungkin satu yang saya perlu komentarin ya. Jadi mungkin tuh tadi kayak videonya agak salah kaprah tuh Pak. Tadi itu prosedurnya itu adalah ngambil darah atau flebotomi. Oke. Tapi ya in any way udah sering lah. Teman-teman pasti Bapak Ibu teman-teman di health tuh pasti juga atau audiens yang ini udah tahu yang disebar-sebar di WA
terutama pada saat kita lagi gencar-gencarnya vaksinasi COVID-19 tuh kan badannya gede, sangar, tatoan, tapi disuruh vaksin Cukup. benar. Bahkan saya cukup sering tuh jadi relawan vaksin COVID ya. Itu kayak ya mungkin orangnya kayak Mas Kris gitu, kayaknya bahkan masih lebih tinggi, tegap, badannya, ototnya keker gitu. Tapi disuruh buka lengan, menyingsingkan lengan baju kan suntiknya di sini ya. Iya. Itu lama banget sampai Pak mau divaksin. Iya dok, tunggu dulu bentar dok. Ya apa yang mau ditunggu gitu. Baca doa dulu. Ya baca doa dulu. Atau kalau enggak sampai tarik-tarikan tuh sama tenaga kesehatan ya. Karena gimana? Kan kadang posisi kita lagi rame ya. Jadi kalau dianya kelamaan kan pasti kan di muter tuh IO-nya. Kok ini nggak kelar-kelar gitu kan. Jadi akhirnya Pak ayo cepet gitu. Bukannya buru-buruin, cuman kan antriannya cukup banyak ya. Nah itu wajar sih, ketakutan itu wajar. Nah jadi pertanyaannya apakah kalau divaksin itu harus disuntik? Jawabannya sebenarnya ini Pak. Sebenarnya metode untuk pemberian vaksin itu ada beberapa macam. Jadi salah satunya emang disuntik ya, melalui suntik. Itu pun suntikannya ada yang suntikan dalam, ada yang suntikannya subkutan. Jadi cuman sudut derajatnya agak ini deh. Nah, tapi ada juga yang ditetes. Itu kalau pernah ngelihat imunisasi dasar pada anak-anak, itu kan ditetes per oral. Atau vaksinasi Tetes ke mulut maksudnya. Iya, ditetes ke mulut. Atau misalnya yang si vaksin imunisasi rotavirus gitu untuk anak-anak itu kan juga masuknya per oral, nggak disuntik, ditetes gitu loh, diseret gitu, masuknya lewat lewat mulut, ditelen gitu. Ya jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa harus disuntik, ya memang secara pabrikannya itu route atau cara memberikannya itu diciptakan sedemikian rupa sehingga demikian. Oke. Jadi ya memang harus disuntik. Kecuali memang vaksinasi influenzanya itu dibuat sedemikian rupa seperti misalnya si vaksin atau imunisasi polio oral. Ya ditetes. Atau imunisasi rotavirus. Ya diberikan secara per oral gitu. Itu ada itu. Nah sebenarnya ada satu. Kalau vaksin influenza itu kalau yang di luar negeri itu ada yang beredar satu merek. Itu memang disemprotkan ke hidung. Jadi tidak diberikan dalam bentuk disuntik, tapi melalui hidung terus disemprot gitu. Nah, tapi jenis merek tersebut itu tidak masuk di Indonesia. Yang masuk di Indonesia itu yang dengan metode harus disuntik. Kenapa harus disuntiknya? Karena pabriknya udah membuatnya seperti itu. Jadi sebenarnya itu bukan ini ya, maksudnya itu by teknologi aja sih. Oke. Mungkin kan orang nggak. Ya, itu farmasi itu ya. perlu pharmaceutical industry mungkin yang perlu ditanyain. R&D kenapa kamu bikinnya pakai disuntik gitu? Kenapa nggak per oral? Kalau per oral atau diminum itu ya ada dua yang beredar di Indonesia, si polio untuk anak-anak yang ditetes sama yang rotavirus untuk anak-anak. Rotavirus nggak untuk dewasa, emang untuk anak-anak gitu. Jadi apa boleh buat memang masih perlu disuntik Pak. Ya, iya. Terima nasib aja kalau yang ketakutan sama disuntik. Saya pribadi mungkin kalau nggak familiar kayak tadi dokter ada ngomong di lewat hidung. Saya nggak suka loh antigen. Antigen nggak suka. Nggak suka saya dicolok ke dalam hidung. Very disturbing. Saya nggak. Tapi kalau disuntik saya nggak terganggu. Tapi giliran ke hidung waktu antigen mah ya udahlah, itu benar-benar nggak nyaman banget, terganggu sekali saya. Mungkin karena nggak familiar kali ya dengan teknik. Iya, jadi sebenarnya kadang orang kalau nggak familiar tuh jadinya nggak seneng. Tapi secara psikologis itu memang gini, ya beberapa prosedur itu kan pasti tidak enak ya. Jadi gini, siapa sih yang mau jatuh? Kalau jatuh itu kan accident, tidak ada yang menginginkan. Tapi ini kan ibaratnya dalam hati kayak katakanlah operasi. Operasi itu kan terkadang kayak siapa sih yang merelakan dirinya untuk yaudah deh aku mau deh dioperasi gitu. Kan kita tahu proses operasinya itu adalah ya kita bedah dulu, disayat dulu, dibuka. Walaupun orang berpikirnya dokternya bilangnya gini kan nanti dibius nggak berasa. Ya, iya sih, tapi kebayangnya kan udah kebayang duluan gitu. Nah jadi sebenarnya itu sih rasa takut dan menurut saya itu psychological aja, itu wajar aja. Tapi yang penting yang perlu menurut saya sih yang selalu saya meneguhkan gitu untuk menguatkan pada orang-orang yang takut disuntik ini adalah gini, Pak, ini cuma sebentar. Kalau emang bapaknya takut,
jangan dilihat jarum suntiknya, jangan ngelihat saya, ngelihat siapa gitu. Ada nggak yang bisa pegangin tanganmu gitu? Udah kamu lihatnya ke sana. Prosedurnya cepet gitu. Jadi biasanya yang di sentra-sentra vaksin COVID-19 itu mah kita sudah cukup terbiasa untuk ya udah kita siapkan suntik, abis itu langsung udah selesai kayak gitu. Jadi itu sebenarnya balik lagi ya, ada sebagian orang yang emang nggak takut, jadi dia benar-benar ngeliatin. Ada orang yang emang takut. Kalau yang emang takut, tetap harus berpegang pada manfaatnya itu lebih besar. Bener. Jadi itu takut tuh cuman 1-2 menit. Ya kan 1-2 menit habis itu udah kamu observasi di sana. Jadi takut tuh cuma 1-2 menit gitu. Get vaccinated. Ya. Benar. Kita tadi bahas vaksinasi for general society. Saya ingin coba spesifikin ke sebuah community yang nggak kalah penting juga, healthcare workers. Perlu nggak ya? Perlu diprioritaskan nggak nih nakes dokter untuk bisa dapat vaksinasi? Perlu nggak mereka didahulukan untuk dapat vaksinasi? Karena pertanyaan selama ini kan kita lockdown, jangan keluar rumah, tapi kan nakes they still do their work, they still go to the hospitals, tetap beroperasional rumah sakit. Do they need to be prioritas, dokter? Ya, masih. Jadi skala prioritas kalau menurut saya sih gini, kalau kita ngomong in terms of COVID-19 ya, itu pasti skala prioritas. Pasti yang pertama tuh ya semua struktur penting, government apa segala macam, termasuk ini ya kepolisian, TNI apa segala macam. Karena apa? Without them, without this government, gimana cara ngerunning nih negara? Oke. Kalau mereka let's say sakit COVID kan pusing tuh, ya kan? Jadi they who works on this country, siapa ya pun yang memang menunjang sebagai manajemen negara ini, yaitu menjadi prioritas pertama. Kemudian yang kedua, the most vulnerable one itu siapa? Ya karena in terms of pandemic, itu kan berarti ini adalah bukan musuh, ibaratnya gini, itu bukan musuh perang gitu loh. Bukan sorry ya, buat yang mungkin nih, bukan maksudnya mengungkit si Rusia sama Ukraina, tapi itu kan bukan musuh tentara gitu. Tapi ini adalah musuh medis. Jadi garis depannya itu adalah si nakes. Ya bayangkan kalau nakesnya semua sakit, siapa yang nolongin kan? Siapa yang nolongin kan? Jadi kan ada yang namanya prinsip di kedokteran. Jadi pada saat saya belajar pendidikan kedokteran itu prinsipnya gini, first do no harm to your patient. Jadi jangan melukai atau jangan berbuat yang bisa mencelakai pasienmu. Tapi sebelumnya itu pada saat kita mau menolong pasien, pastikan kita itu memang bisa menolong dia. Karena gini, kalau menolong dia kemudian put us in a dangerous position, itu akan percuma. Yang ada tuh 2 nyawa terancam, resiko, ya kan? Jadi nakesnya nggak selamat, orangnya juga nggak selamat gitu. Jadi makanya kadang kalau pada saat pertolongan pertama itu bukan langsung dilakukan kayak di TV langsung RJP, enggak. Biasanya kita lihat dulu kanan kiri siapa yang bisa diminta tolong. Jadi call for help. Nah, jadi makanya tenaga kesehatan itu dalam konteks pandemi ini itu kan menjadi lini depan. That's why mereka yang diprioritaskan untuk divaksin. Setelah itu baru kelompok rentan. Nah, kelompok rentan itu siapa? Sebenarnya kalau dari COVID-19 itu data udah jelas kelompok lansia. Karena imunitasnya dia sudah menurun juga. Dan banyak juga yang sebenarnya kebetulan populasi Indonesia itu masih 37,4% lansia itu masih merokok. Ya, itu apalagi dengan COVID-19 yang menyerang ke paru-paru itu akan sangat berat untuk mereka. Ya, jadi makanya akhirnya disasarlah komunitas lansia. Nah, kenapa anak-anak paling terakhir? Kalau kita ngomong kelompok rentan kan anak-anak mestinya ya. Tapi back again, kita kan ngomongnya vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 itu kan juga baru, I think research-nya baru 2 tahun ya, dari 2020 sampai 2000 itu. Jadi mereka merasa is much more vulnerable buat anak-anak. Jadi mendingan dikejar dulu yang orang dewasa ini untuk divaksin semua. Karena at the end of the day kan terjadi tuh herd immunity. Sehingga anaknya itu ya notabene kita sambil kita menguji keamanan dan efikasi dari si vaksin. Pokoknya profil safety lah. Keamanan dari vaksin itu untuk bisa diberikan kepada anak-anak. Itu jelas itu.
step by stepnya yang dari Kementerian Kesehatan tuh jelas. Nah, bagaimana dengan vaksin-vaksin yang lain? Nah, vaksin-vaksin yang lain sebenarnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga di Kesehatan Kerja itu sudah ada tertulis bahwa mereka semua yang bekerja di sektor kesehatan atau di fasilitas kesehatan atau berhubungan dengan fasilitas kesehatan itu ada beberapa vaksin wajib. Yang paling sering itu sebenarnya kan bukan yang paling sering, yang paling umum saya infokan itu sebenarnya hepatitis B, karena kita tahu di rumah sakit nggak mungkin tidak ada jarum suntik. Ya, penularan hepatitis B paling tinggi itu sebenarnya karena tertusuk jarum suntik, dan tertusuk jarum suntik itu cukup tinggi angkanya. Saya seumur-umur jadi 10 tahun jadi dokter, kalau ditanya pernah nggak dok ketusuk jarum suntik, pernah. Kalau nggak pernah ketusuk jarum suntik berarti itu nggak pernah praktek. Ya, jadi resiko tertusuk jarum suntik itu selalu ada di tenaga kesehatan yang bekerja, ya, termasuk petugas-petugas kebersihannya ya, karena kalian kalau ngelihat di kemarin kan sempat heboh tuh limbah medis apa segala macam, itu yang ngerjain kan petugas kesehatannya bukan dokternya, tapi mereka sebagai penunjang dari fasilitas kesehatannya, dan mereka juga wajib untuk dilindungi dari resiko penularan hepatitis B akibat jarum suntik. Makanya itu ada tuh protokol penting, ada protokol khususnya untuk pembuangan jarum suntik. Itu baru satu contoh aja Pak, baru ngomongin hepatitis B. Ya, karena itu udah jelas penularan paling tinggi itu adalah ya di teman-teman tenaga kesehatan akibat jarum suntik. Nah, jarum suntik mau ketemunya di mana? Nggak mungkin di rumah ya, pasti di tempat kerja kan. Jadi itu menjadi diwajibkan. Bagaimana dengan vaksin-vaksin yang lain? Sebenarnya vaksin-vaksin yang lain itu yang mungkin lagi diusahakan oleh teman-teman juga kali ya. Maksudnya saya juga jujur, saya kurang hafal banget dengan undang-undang kesehatan kerja atau ketenaga kerjaan, tapi sebenarnya seyogianya tenaga kesehatan setiap hari ketemunya itu orang sakit. Jadi sangat penting untuk menjaga kesehatan pribadi Anda sendiri dulu, baru kemudian menolong si orang sakit itu. Apalagi kalau mereka-mereka yang bekerja di ibaratnya fasilitas kesehatan penyakit menular. Nah, itu kalau bisa divaksinasi lengkap akan sangat baik sekali. Memang tidak semua penyakit ada vaksinnya, tapi minimal yang bisa dicegah dengan vaksinasi itu sudah lengkap. Terus bagaimana dengan yang, kan saya tidak kerja nih di rumah sakit penularan lah, itu Sulianti Saroso tuh udah terkenal tuh. Saya nggak kerja kok dok di tempat rumah sakit yang penyakit menular. Iya, nggak masalah juga, tetap harus divaksin. Karena apa? Anda merawat orang sakit. Orang sakit itu kondisi tubuhnya itu rentan. Artinya kita dokter, tenaga kesehatan yang mondar-mandir yang sehat nih, yang ketemu orang, bisa aja kitanya tidak terinfeksi karena kita ada sistem imunnya kuat, tapi kita bisa menularkan si sakit. Exactly. Makanya banyak protokol patient safety, banyak protokol pencegahan penularan penyakit infeksi yang ada di ranah rumah sakit ya. Karena kebetulan saya belajar di manajemen rumah sakit. Itu sebenarnya for the sake of the patient, untuk si pasiennya dan juga untuk si tenaga kesehatannya. Mungkin kayak orang tuh merasa kayak gila ya, ribet banget ya masuk rumah sakit. Dokternya juga, ini susternya ngapain sih ribet amat, bolak-balik, semprot. Enggak, itu sebenarnya for the sake of supaya si pasien yang kita rawat itu tidak terkena penyakit menular juga. Dan supaya kitanya tidak menjadi pembawa agen infeksi juga. Karena kita sadar yang orang-orang sehat itu kan pembawa agen infeksi. Paling sederhana tuh ya, saya paling sering dengar, kenapa sih jam jenguk tuh dibatasin? Ya kan? Kalian tuh nggak tahu sebenarnya. Kalian orang yang lagi sakit itu kan daya tahan tubuhnya lagi rentan ya, lagi rendah tuh. Nah, kalau misalnya jam jenguknya nggak dibatasin, orang yang jenguk nggak dibatasin, coba tuh keluar masuk, berapa banyak resiko terjadi penularan penyakit akibat dia keluar masuk. Belum bawanya anaknya lah, cucunya lah, waduh. Bingung saya bilang. Ini bukan bukan acara reuni keluarga gitu. Bukannya nggak mau kasih ini, tapi itu kan ada resiko di dia juga, si yang jenguk-jenguknya, dan ada resiko si yang jenguk itu menularkan apapun itu ke si yang sakit. Gitu. Jadi makanya begitulah, kita banyak harus berpikir mengenai penyakit menular ini gitu. Dan salah satunya itu adalah dengan
mencegah semua penyakit menular dengan vaksinasi. Karena lebih baik mencegah daripada nanti kalau udah sakit gitu loh. Ya. Gitu. Jadi makanya menurut saya buat tenaga kesehatan, ya saya akui sih sebenarnya memang teman-teman tenaga kesehatan sendiri mereka juga awareness atau kesadaran untuk melakukan vaksinasi itu agak rendah. Oh iya? Ya agak rendah. Banyak juga yang ini kesibukan kerja Pak. Jadi itu juga yang lagi kita galakkan. Jadi maksudnya kita mendukung, ayo gitu. Tapi dalam konteks COVID-19 itu kita udah lebih dari capaian. Cakupan vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan itu udah 100%. Untuk tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan. Oke. Barusan dokter ngomong sesuatu yang menarik. Ternyata ironisnya juga nggak semua tenaga kesehatan punya awareness terhadap vaksinasi. Ya. Kira-kira gimana ya hospital atau healthcare providers, hospital atau fasilitas kesehatan untuk bisa mengimplementasikan vaksinasi kepada para workers-nya? Mungkin teman-teman ada yang nonton di sini. Sebenarnya balik lagi ya, mungkin kalau saya kebetulan kalau di health tech startup ya karena saya di ini itu memang tergantung manajemen. Pasti gini lah, orang kan pasti mikir-mikir karena gini, satu orang pasti mikirnya itu biaya. Biayanya gimana sih, cost-nya itu seperti apa sih, selalu itu ya, orang tuh selalu seperti itu. Nah jadi kalau menurut saya sama aja gitu, jadi ada undang-undangnya, ada peraturannya, ada ini semua, tapi yang namanya undang-undang, peraturan apa segala macam kan balik lagi, apakah regulatorinya kemudian akan rajin mengecek atau rajin ini, ya baliklah kan namanya kayak kita lagi zaman SD ada gurunya ngecekin PR-nya nggak, kalau gurunya nggak ngecekin PR-nya kan bisa aja kita colong-colong nggak dikerjain. Jadi hal-hal yang seperti itu, makanya sebenarnya dari Satgas kayak kita ada ini ya, jadi kita ada kayak Komnas Vaksinasi lah. Ibaratnya ada Komisi Nasional untuk Vaksinasi, Satgas Vaksinasi Indonesia itu. Kita dokter-dokter, tim dokter, profesor, guru besar semua yang udah berkecimpung di vaksinasi udah sekian puluhan tahun, yang para senior-senior semua, dan juga ya kebetulan saya sih cuma bukan member sih, saya cuma pendengar setia gitu. Mereka punya podcast. Nah, semua kita sama agree. Jadi bahwa kenapa bisa rendahnya awareness itu ya sama aja. Mereka itu juga jangan serta-merta merasa kayak, dia kan udah dokter pasti udah tahu, dia kan udah perawat pasti tahu. Bisa jadi mereka ahli di penanganan mungkin unit ICU atau unit ini, tapi mereka tidak ada pengetahuan mengenai ini bisa loh dicegah dengan vaksinasi, ini bisa loh untuk kesehatanmu juga, kesehatan ini juga. Jadi sebenarnya at the end of the day itu adalah kerjasama mulai dari si tenaga kesehatannya sendiri, si manajemen tempat dia bekerja, dan juga pasti government they have a very strong point gitu loh. Jadi itu semua harus kita bekerja sama. Jangan cuma merasa itu gara-gara kamu, itu gara-gara manajemen rumah sakitnya gitu. Jangan tunjuk-tunjukkan, tapi bagaimana supaya oke nih kita sama-sama melindungi gitu. Jadi makanya menurut saya PR paling terbesarnya setelah COVID-19 ini awareness tentang vaksinasi itu lagi naik. Karena COVID-19, oke. Nah, tapi jangan cuma COVID-19-nya doang. Ada itu penyakit-penyakit lain yang sebenarnya bisa dilengkapi dengan vaksinasi juga gitu. Nah, itu jangan dianaktirikan dong. Jangan mentang-mentang cuma COVID-19 gara-gara kemarin heboh satu dunia, tapi yang lain-lainnya malah nggak di-aware-kan. Nah, itu yang lagi digarap atau didorong banget sama teman-teman sejawat, dokter-dokter senior dan para guru besar di Satgas Imunisasi Indonesia atau Vaksinasi Indonesia gitu ya, untuk juga mengadvokasi pentingnya vaksinasi yang lain. Dan itu juga kenapa saya mau diundang sama di Health ngomongin vaksinasi, biar lebih banyak yang dengerin gitu. Bahwa sebenarnya vaksinasi ya memang ada cost-nya, tapi harus dipikirkan investasi kesehatannya dulu gitu. Seperti itu. Oke. Vaksinasi nggak hanya sekedar COVID aja, ada berbagai jenis vaksinasi. Benar. Saya mau coba angkat mengenai sesuatu hal yang unik dari vaksinasi COVID, yaitu e-sertifikat. E-sertifikat. Kita ketika sudah dapat vaksinasi COVID 1, 2 dan booster, bisa kelihatan di Peduli Lindungi. Ya. Kira-kira perlu nggak ya e-sertifikat ketika saya dapat vaksinasi lain nih, Dok? Dan perlu nggak ditunjukin di Peduli Lindungi? Itu oke. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi mungkin
kenapa e-sertifikat COVID-19 muncul di Peduli Lindungi? Karena itu isunya global ya. Jadi like everyone is takut dengan penularan COVID-19 ini. Jadi bagaimana cara bisa mempercayai, hey, kamu sudah terlindungi oleh COVID-19 dengan tidak dengan kamu belum gitu. Nah, itu kan sama aja, di semua negara itu ada semacam aplikasi kayak Peduli Lindungi itu, semua negara tiba-tiba langsung muncul. Karena apa? Isunya global. Isunya global, serentak, satu dunia, semua banyak tuh kematian. Saya lupa tercatat terakhir kematian akibat COVID-19 itu berapa, mungkin bisa di Google or something. Nah, itu karena isunya global, jadi semua negara, semua itu jadi mau melindungi warga negaranya dulu. Bener dong? Nah, bagaimana cara dia melindungi warga negara dulu? Ya, berarti siapa yang bisa dipercaya? Bagaimana mempercayai mereka bahwa mereka itu sudah divaksin? Akhirnya diterbitkanlah e-sertifikat. Nah, itu yang untuk COVID-19. Dan dengan cross border, pada saat perbatasan antar negara dibuka, itu kan juga sama, bargainnya gitu. Kenapa warga negaramu bisa masuk ke sini dan kenapa warga negara sini bisa keluar? Itu bagaimana dasar saling percaya? Ya udah, oke, ada perjanjian mungkin ya, itu bukan urusan ini, tapi secara health record-nya ke-track. Oh iya nih, saya udah vaksin ini gitu. Jadi itulah kenapa akhirnya e-sertifikat COVID-19 ini dibuat dalam tanda kutip bisa dibuka dari maksudnya bisa diakses oleh semua orang dan bisa ditunjukkan ke publik. Karena dalam ranah undang-undang karantina itu memang ada berlaku klausul kalau misalnya memang lagi kondisi seperti ini, kondisi pandemi, itu memang data kesehatan yang terkait si penyakit yang lagi mewabah ini itu berhak untuk didisclose. Maksudnya berhak untuk bisa dibuka gitu, dibuka as in ya pokoknya kita bisa ngelihat Mas Kris, Bapak udah divaksin nih 2 kali gitu. Ya karena apa? Karena memang dalam kondisi pandemi dan ada undang-undang kekarantinaan itu yang melindungi dalam aspek seperti ini. Bagaimana dengan vaksinasi yang lain? Sebenarnya vaksinasi yang lain itu sebenarnya menjadi personal health record-nya dari pasien tersebut atau dari Pak Kris tersebut. Nah, kapan perlu didisclose? Sebenarnya kapan perlu didisclose itu hanya berdasarkan suatu keperluan untuk administrasi. Jadi misalnya gini, cukup sering sebenarnya kayak katakanlah orang mau pergi umroh atau haji, itu kan ada persyaratan untuk dilakukannya vaksinasi meningitis. Karena kita tahu vaksinasi meningitis itu tujuannya apa? Meningitis yang kita sebutkan ini itu adalah bakteri yang menular melalui batuk, droplet, dan kalau pada saat, setahu saya, karena kebetulan saya bukan muslim, setahu saya pada saat di tempat ibadahnya itu kalau salah tidak boleh menggunakan masker. Nah, sehingga bayangkan kalau orang batuk di samping, kan mikir-mikir ya. Nah, jadi makanya memang dari dulu sebelum zamannya COVID-19 pun pemerintah Arab Saudi itu juga sudah mewajibkan pokoknya semua jemaah, karena kalian pasti rame-rame di sana juga, yang batuk bisa kanan, bisa kiri, bisa depan, bisa belakang, ya kan? Jadi perlu ada perlindungan. Kalian tuh juga perlu melindungi diri kalian sendiri juga, dan dia juga perlu melindungi warga negaranya dia juga dong. Kan itu orang terbang dari mana-mana tuh untuk naik haji di situ, untuk umroh di situ, untuk beribadah di situ kan. Jadi dia juga berhak. Jadi itu makanya didisclose lah yang namanya kalau misalnya sertifikat vaksinasi meningitis. Jadi itu diterbitkan gitu. Bagaimana dengan vaksin-vaksin yang lain? Sebenarnya dengan vaksin-vaksin yang lain, sepengalaman saya biasanya untuk beberapa negara travel visa, apalagi kalau misalnya untuk keperluan yang cukup lama ya, bukan cuma traveling seminggu 2 minggu gitu, tapi kayak berapa bulan, 3 bulan, sebulan ke atas, biasanya mereka ada requirement untuk health certificate. Nah, disitulah kita bisa didisclose gitu. Jadi sebenarnya back again ya, kemarin tuh saya ini mungkin agak melenceng gara-gara jadi ngomongnya kayak ini sebenarnya ini personal health record-nya boleh dibuka apa enggak, kok kamu bisa ngelihat sertifikat saya, kok dia bisa lihat sertifikat saya, itu kan isunya lebih ke data kesehatan. Memang waktu itu sempat hangat-hangat dibicarakan, tapi setahu saya ini, saya memang bukan orang hukum kesehatan, tapi sepengetahuan saya
dalam konteks COVID-19 karena ini adalah pandemi, maka yang bekerja itu adalah undang-undang kekarantinaan. Dan undang-undang kekarantinaan itu udah jelas. Pada saat kondisi pandemi, pada saat seperti ini, semua data bla 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 yang terkait dengan kekarantinaan dan kondisi pandemi itu memang wajib menjadi haknya pemerintah. Kalau pemerintah bilang kudu dibuka, bisa dilihat, bisa diakses ya bisa. Karena untuk ini, untuk kebaikan bersama. Karena dipikirnya karena gini, logiknya itu adalah untuk kebaikan bersama. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Nah, kalau yang lain-lain kan sebenarnya tidak ada bilang wabah, misalnya kayak wabah polio atau wabah ini, itu kan nggak ada. Nggak, maksudnya bukan nggak ada, tidak ditetapkan sebagai wabah. Nah, berarti tidak perlu karantina. Ya pokoknya intinya tidak ditetapkan sebagai wabah atau pandemi sehingga itu menjadi miliknya dari si pasien. Kalau ditanya perlu didisclose apa enggak, ya itu hanya didisclose maksudnya boleh dibuka apa enggak, boleh ditunjukkan kepada umum apa enggak, itu tergantung dari apa yang lagi diurus, berkas administrasi apa, ya biasanya sih travel visa atau misalnya ini pergi ke negara tertentu. Seperti itu. Bahkan ada yang kebutuhan kayak misalnya setahu saya salah satu yang travel visa itu yang demam kuning, yellow fever. Yellow fever itu bukan penyakit yang ada di Indonesia. Ya, itu adanya di Amerika Latin dan Amerika Selatan. Artinya yang mau travel trip ke sana itu memang diwajibkan dari keimigrasian Indonesia dan imigrasi di sana bahwa itu wajib ada sertifikat vaksinasi yellow fever. Seperti itu. Atau yang terkait kerja itu biasanya anak buah kapal. Bayangin di kapal rame-rame, ruangan tertutup, mungkin lebih sempit ya. Kamu mesti mikir tuh, kapal itu tuh bukan segede pulau ya. Kapal itu ya kapal gitu, oke? Dan kalian tuh akan berada di sana mungkin cycle-nya 6 bulan, 8 bulan, nggak mungkin ya daratan cuma 1-2 hari gitu kan. Tapi kalian akan berada di sana. Bayangin kalau satu orang penyakit menular, itu satu kapal menular. Pada saat COVID-19, saat dikarantina, satu kapal dikarantina semua kan. Sama, jadi semua protokol kekarantinaan di seluruh dunia, kalau misalnya satu kapal infected dengan penyakit menular, itu bakal dikarantina. Jadi, biasanya penyelenggara kapal atau industri-industri yang pelayaran ini, mereka sangat ketat untuk mewajibkan, oke, pokoknya kamu harus ada health certificate atau sertifikat vaksin A, B, C, D, E, dan itu biasanya semua penyakit menular. Gitu. Jadi sebenarnya memang secara kesehatan kerja ada kita undang-undang kesehatan kerjanya itu sebenarnya udah ada spesifikasinya. Cuman ya balik lagi mungkin karena a little bit weak regulatory atau ya mungkin balik lagi ya government kita kan orangnya juga agak terbatas. Industri kan juga cukup banyak lah ya yang melakukan usaha. Nah itu cuman tinggal awareness-nya aja, nggak mungkin semuanya diawasin gitu kan. Nah itu makanya pemilik usaha, orang-orang yang berusaha ataupun orang-orang yang bekerja sebenarnya paling gampang tuh adalah mereka yang harus berdaya dulu, mereka yang harus memikirkan dulu ini kalau terjadi pada saya nih gimana ya gitu. Pekerjaannya lah minimal dia nggak mau kan pulang menjadi sakit, dan si pemilik usaha atau yang pemberi kerja kan pasti mikir kalau ini orang sakit kan saya juga mesti ya ada cost keluar kan, saya mesti bayar apa segala macam. Ya better tuh mencegah. Ya. Kalau hitung-hitungan itu tuh udah ada. Better tuh mencegah. Better mencegah. Oke. Ya betapa pentingnya vaksinasi itu. Sekarang saya mau coba angkat lagi dari terkait eksekusinya nih dok. Terakhir eksekusinya deh. boleh. Umumnya kan ketika seseorang pengen dapat vaksin, dia yang datang ke fasilitas kesehatan, ngantrinya panjang, belum lagi ketemu orang yang takut disuntik. It's not a very pleasant experience. Saya pernah baca artikel mengenai konteks home care, di mana nakes yang datang ke rumah pasien untuk memberikan fasilitas pelayanan kesehatan. Apakah mungkin vaksinasi diaplikasikan dalam konteks home care, dok? Oke, itu sangat mungkin banget. Jadi pada saat pandemi ini, jadi saya langsung sharing aja. Pada saat pandemi ini, itu cukup banyak terjadi layanan atau kita memfasilitasi vaksinasi ke rumah atau misalnya nakesnya yang datang ke rumah. Kalau ditanya di mana aja dok
apakah cuma di COVID atau di vaksin-vaksin yang lain. Jadi di COVID ada. Jadi waktu itu memang pada saat kita, kalau nggak salah yang gelombangnya vaksinasi COVID untuk kelompok lansia, itu kan rendah tuh. Maksudnya gini, yang pertama itu kan all the government, after sampai 100% terus kan pindah tuh ke teman-teman tenaga kesehatan. Teman-teman tenaga kesehatan untuk mencapai 100% cakupannya itu cukup cepet tuh. Karena kan memang data-data tenaga kesehatan tuh ada, jadi semua dipanggil, jadi semua perlu ngelapor. Dan pada saat itu emang hype-nya, ya balik lagi sih, orang-orang kesehatan mungkin kita emang lebih aware ya. Kalau kita sakit gimana cara ininya, jadi cukup cepat tuh naiknya sampai 100% cakupannya. Nah begitu masuk ke lansia, itu agak lambat tuh pergerakannya untuk animo di masyarakat tinggi, tapi kok naiknya lambat. Jadi sempat waktu itu dikaji oleh teman-teman dari seluruh sektor yang melakukan vaksinasi COVID-19, oh ternyata lansianya itu nggak bisa jalan, nggak bisa ke puskesmasnya. Satu, mungkin dia udah ada disabilitas, jadi dia udah pakai kursi roda, gimana juga anaknya kerja, anaknya ini, atau kesulitan transportasi. Makanya pada saat di roll out yang kelompok lansia prioritas menjadi vaksinasi COVID-19, itu pemerintah juga dan beberapa Pemda sekitar itu ada yang nge-roll out konsep jemput bola. Jadi tenaga kesehatannya yang bawa dengan vaksinasi COVID-19-nya dan perkakasnya semua perlengkapannya ready ya. Jadi kita tidak mendiskon-diskonkan, oh ini mentang-mentang di rumah kita diskon-diskonin gitu. Enggak, jadi semuanya lengkap. Vaksinnya, rantai dinginnya itu vaksin coolernya, terus begitu pembuangan limbah medisnya, itu semua kita prepare yang emang portable. Kita bawa, kita datang ke tempat titik lansia itu berkumpul. Waktu itu saya juga pernah pelayanan ke Panti Jompo. Ya kita bawa aja semua sama petugas waktu itu dengan petugas puskesmasnya juga yang di daerah Cisauk atau Padegangan ya. Ya pokoknya di situ kita datang, kita bawa, kita layanin. Karena apa? Supaya ya itu pelayanan. Kalau saya bilang sih itu pelayanan supaya mereka itu bisa terlayani dan mereka yang kesulitan, disabilitas, apalagi teman-teman yang di Panti Jompo itu kan pasti oma-opanya udah kesulitan kan. Dan ya pengurusnya kan cuma 1, 2, 3 orang, nggak mungkin semuanya dia naikin ke mobil. Jadi ya kita datang, kita jemput bola, kita melakukan pelayanan itu satu. Terus yang kedua yang juga sudah mulai digalakkan itu sebenarnya pada saat COVID-19 itu pandeminya tinggi banget, itu kan banyak rumah sakit yang kemudian melayani, mau nggak mau harus melayani pasien COVID-19. Dan itu kan menjadi dalam tanda kutip red zone tuh. Tingkat penularannya kan jadi tinggi kan. Nggak mungkin, apalagi pada saat itu kalau misalnya kita ngomong imunisasi anak, itu kan gimana ya masuk ke medan perang gitu. Ya kan? Jadi akhirnya ya udah nakesnya yang emang nakesnya yang memang bekerja di bangsal pediatrician atau bangsal anak-anak yang untuk poliimunisasi itu yang jemput bola. Akhirnya mereka yang mau layanan ke rumah atau apa, atau minimal bangsalnya ada sih yang akhirnya dipisah gitu. Jadi dilayani bukan di dalam gedung hospitalnya, tapi di tempat terpisah emang disterilkan. Tapi konsep-konsep seperti itu sudah dijalankan, vaksinasi ke rumah, dengan pastinya tetap memperhatikan keselamatan pasien. Jadi nggak ada yang didiskon tuh dari itu semua. Kita tetap bawa satu set perlengkapannya lengkap semua supaya pasiennya juga terlayani. Karena at the end of the day yang kita kejar itu adalah cakupan imunisasi, cakupan vaksinasi, apapun yang kejadian, kalau memang bisa dilakukan ya kita duit gitu. Karena bukan duit ya, tapi kita tenaga kesehatan akan melakukannya gitu. Oke. Butuh home care visit untuk vaksinasi, untuk kegiatan vaksinasi. Ada demand-nya, banyak pasien yang membutuhkan pelayanan tersebut, khususnya tadi lansia. Kalau saya tarik, fasilitas kesehatan apakah sudah cukup aware untuk mensuplai pelayanan tersebut, dokter? Apakah sudah banyak rumah sakit yang memprovide home care visits? Oke, jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomong dengan rumah sakit ataupun klinik, memang yang lebih banyak melakukan pelayanan vaksinasi itu jatuhnya ke klinik ya. Karena balik lagi, kalau secara tingkatan manajemen itu kan ada yang fasilitas kesehatan tingkat pertama. Fasilitas kesehatan tingkat pertama itu adalah yang paling gampangnya itu kita ngomong tuh puskesmas. Terus kedua itu sebenarnya klinik. Karena gini, jadi sebenarnya rumah sakit itu bukan tingkat pertama, dia itu bukan lini pertama. Oke.
klinik, puskesmas, dokter praktek pribadi itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sebenarnya mereka garis depannya, lini depannya gitu. Jadi teman-teman di sinilah yang sebenarnya yang paling banyak melakukan vaksinasi ke rumah atau imunisasi ke rumah. Karena apa? Karena mereka yang paling dekat dengan komunitas dan paling, pokoknya intinya mereka yang paling dekat dengan komunitas gitu. Kalau misalnya rumah dan resource-nya rata-rata mungkin masih ada. Karena kalau di rumah sakit itu kan dia masuknya udah pelayanan kesehatan tingkat 2 atau tingkat 3. Tingkat 2 itu apa? Tingkat 2 itu biasanya udah level rumah sakit, di mana dia memang benar-benar fokusnya itu adalah ya ngerawatin yang sakit. Tapi kalau tingkat level komunitas, puskesmas atau klinik atau itu, mereka memang bisa membina orang-orang yang sehat, yang emang belum sakit gitu loh. Malah sebenarnya tingkat pertama ini yang perlu diperkuat. Ya, saya lihat sih arahan dari teman-teman Kementerian Kesehatan sekarang ke sana ya. Perlu diperkuat supaya masyarakat itu semakin sehat dan lebih fokus pada usaha promotif preventif. Promotif preventif itu masuk salah satu vaksinasi ya. Vaksinasi tidak diberikan pada saat orang itu sakit. Vaksinasi itu diberikan pada saat orang itu sehat. Sedangkan kalau udah kita ngomong rumah sakit, main priority mereka adalah merawat yang sakit dulu. Merawat yang sakit dulu, kemudian melakukan upaya rehabilitatif. Jadi apa? Pasca sakit, pasca perawatan itu kan biasanya misalnya kayak habis operasi atau apa, dia butuh fisioterapi, dia butuh jalan kembali, atau dia butuh ini. Itu kan semua di level rumah sakit. Jadi kalau semuanya dibebankan ke rumah sakit, modar Pak. Jadi maksud saya kita harus melihatnya itu ini paling tepatnya itu di siapa sih? Karena kan at the end of the day vaksinasi itu dilakukannya di tingkat komunitas yang sehat. Makanya kalau di program pemerintah yang diberikan wewenang untuk jalan imunisasi anak itu posyandu. Posyandu apa? Paling deket sama, it's the center of the community. Anak-anak tuh dateng aja ke sana sama ibunya, ininya gitu. Makanya tadi saya sempat bilang kenapa tingkat cakupan imunisasi anak itu sempat jeblok pada saat tahun 2020 pada saat tengah-tengah pandemi. Kan posyandunya kegiatan ditutup. Sedangkan itu adalah backbone-nya yang paling banyak melakukan imunisasi anak gitu. Ya kalau dalam konteks lansia, oke, mungkin karena itu belum masuk secara, ya diakui jujur belum masuk program pemerintah yang diwajibkan masih imunisasi anak. Nah, tapi kedepannya hopefully kalau memang itu menjadi sebuah program dari pemerintah ataupun lah program salah satu sektor komunitas gitu, ya pastinya supaya lebih komit, ya memang kita harus memberikan solusi terhadap pain point-nya. Kenapa sih si lansia itu nggak datang? Kan kayak tadi saya cerita pada saat COVID-19 begitu pindah ke lansia kok naiknya pelan ya. Kenapa gitu ya? Kenapa gitu? Dicari tahu, oh ternyata mereka ada kesulitan ini, ada kesulitan itu. Dan kantong-kantong lansia itu ternyata banyak sebenarnya di panti jompo atau apa kan mereka tidak terlayani. Dan gimana mereka berangkat gitu kan? Ya kalau misalnya kalau di rumah itu kan 1-2 gitu. Ya oke, itu udah tercapai. Habis itu kan naiknya pelan. Ternyata apa? Oh, kantong-kantong lansianya itu di sini. Jadi kita proaktif. Iya. Lansia di mana harus didatangin. Saya ngebayangin lagi lansia terinfeksi virus yang COVID lah ya, di mana nggak bisa di face to face interaction dengan nakesnya juga. Saya jadi teringat konsep telemedicine. Di mana pemberi pelayanan kesehatan, dokter, nakes bisa bertemu dengan pasiennya, tapi online communication. Oke. Itu konsep yang untuk vaksinasi sih enggak ya? Ya pastilah, kan sama aja kayak kalau kita ngelihat Instagram cuma nge-browsing makanannya nggak keluar juga dari layar kan. Tetap harus pencetnya titik-titik food gitu untuk dia datang gitu. Ya jadi makanya saya nyebut ya oke. Terus sebenarnya kalau telemedicine dengan di kala pandemi itu memang banyak membantu. Jadi salah satunya itu saya melihat itu programnya dari pemerintah ya, isolasi mandiri Kemenkes. Jadi saat ini kalau teman-teman yang lagi mungkin pada was-was dengan angka peningkatan COVID-19 itu sebenarnya memang dari I think sejak tahun 2021 pemerintah itu udah roll out. Jadi ada kerjasama dengan platform-platform
health tech di Indonesia yang menyelenggarakan telemedicine. Jadi itu bisa berkonsultasi secara online dengan dokter-dokternya dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan obatnya itu disupport oleh Kementerian Kesehatan. Jadi obatnya pun dikirim langsung ke rumah. Gitu. Karena apa? Pada saat peak-nya yang kita inget banget Delta itu yang rumah sakit juga kewalahan. Maksudnya tempat tidurnya juga nggak cukup gitu. Ya, maksudnya kita nggak bisa membiarkan pasiennya tidurnya di lorong, kan nggak mungkin ya. Jadi maksudnya itu aja juga udah kewalahan. Makanya akhirnya dipindah lah yang gejala ringan, yang gejala tanpa gejala udah di rumah aja isolasi mandiri. Makanya di roll out lah itu yang namanya telemedicine gitu. Dan sehingga saat ini juga masih, ini kan udah lagi agak naik nih. Agak naik si gelombang sub Omicron ini kan ya, subvariannya Omicron ini agak naik. Nah itu juga tetap ada telemedicine-nya. Jadi menurut saya, kalau pribadi saya sebenarnya telemedicine tuh ada porsinya dan ada pasarnya. Ada manfaatnya, tapi juga kita perlu tahu batasan-batasan dari telemedicine. Jadi intinya adalah dia bisa untuk triase, dia bisa untuk membantu minimal pemantauan jarak jauh. Dan sebenarnya pada saat saya melakukan studi itu kalau salah memang sudah ada yang mana gini loh, untuk pemantauan pasien kronis. Jadi kan terkadang gini, ini juga contoh real ya pada saat pandemi COVID-19 itu yang pasien-pasien dengan darah tinggi, pasien dengan ini, dia mungkin nggak COVID, tapi dokternya sibuk ngurusin orang COVID. Iya, kadang dokternya sendiri yang bilang, aduh kamu kalau kontrol ke rumah sakit itu kita lagi hektik nih crowded banget dengan COVID-19. Mendingan kamu di rumah aja karena nantinya kamu yang terkena infeksi COVID-19 kan. Jadi itu kan ada pembatasan fisik dan disitulah telemedicine itu bisa bermanfaat. Karena apa? Kan dokternya sudah ada nih rekam medisnya si pasien ini, katakan pasien A, oh dia dengan usia segini emang udah pengobatannya gini, ya udah kan dia pasien kontrol, rekam medisnya udah ada. Jadi bisa menggunakan moda telemedicine untuk minimal kontrol secara virtual gitu. Jadi seperti itu. Jadi maksud saya porsinya telemedicine itu ada. Tapi bagaimana kita meleverage, bagaimana kita mengangkat telemedicine ini itu sampai sejauh mana? Tetap kalau dari saya, karena saya di dokter dan memang mungkin karena kiblatnya saya lebih ke patient safety, jadi saya pasti akan lebih telemedicine bagaimana kita mengimplementasikan patient safety-nya dan itu memberikan manfaat kepada si pasien. Seperti itu sih. Jadi intinya juga jangan terlalu keblinger. Kalau dari saya sih pesan saya kepada teman-teman sejawat juga jangan terlalu keblinger. Dan para sejawat-sejawat yang fresh graduate itu benar-benar perlu lebih melek dengan perkembangan health tech industry ini. Itu maksudnya dengan teknologi kesehatan ini itu jauh banget dari zamannya saya lulus kuliah sampai sekarang itu pesat banget gitu. Jadi maksud saya, nah itu jangan sampai malah jadi kelabakan gitu. Karena pasti ada perbedaan, ada tweakingnya lah gitu. How we serve, how we do the telemedicine versus dengan konsultasi tatap muka. Basicnya tetap sama, anamnesa, tapi ini challengingnya karena kan pemeriksaan fisiknya terbatas. Nah, how we can tackle that? Nah, itu makanya saya bilang teman-teman yang di industri health tech startup dengan terutama IoT, nah itu bagaimana how you guys do the connected devices tapi yang user friendly. Remember ya, orang-orang itu semua orang awam ya, jangan membuat user experience yang terlalu complicated yang akhirnya ujung-ujungnya perlu mendatangkan perawatnya datang, itu sama aja. Bukan bohong, sama aja, itu namanya lu mendatangkan tenaga kesehatan. Kalau bisa tuh connected device-nya itu bisa dioperate sendiri oleh si pasiennya. Nah, itu perlu banyak ya I think user testing ke ininya ya, ke yang akan memakai gitu. The demand sih there, ada permintaannya. Masyarakat butuh, cuman memang supply-nya aja kali kita memang di Indonesia yang bisa memprovide teknologi seperti itu masih terbatas. Correct me if I'm wrong, dokter. Saya kurang mengikuti ya, tapi maksud saya ada beberapa yang saya sempat lihat. Jadi ada yang waktu itu kayak EKG portable atau apa gitu yang salah satu saya lihat dan sangat menarik tuh satu EKG portable. Itu memang benar-benar handheld device,
bentuknya seperti handphone gitu, benar-benar mudah bisa bisa digunakan oleh si pasiennya itu sendiri tanpa any assistance from tenaga kesehatannya gitu. Itu menarik sih. Nah, nanti datanya itu langsung connected ke dokternya yang ngejagain si pasiennya itu gitu. Tapi balik lagi plus minusnya ya dia cuma berapa lead gitu. Ya sebenarnya kalau untuk penanganan pertama kurang lebihnya oke. Dan paling sederhana itu kan juga kayak misalnya tensi ya kan, tensi atau misalnya yang pasien-pasien diabetes tuh yang cek glukosa darah. Nah, itu gimana dokternya supaya connected gitu dengan dengan data-data yang seperti itu gitu. Jadi kan bisa ketahuan. Jadi pada saat pasiennya kontrol atau misalnya dia telemedicine langsung kelihatan kayak oh ya nih ternyata lu punya simpangan naik turunnya hariannya tensi darahmu seperti ini nih. Oh jadi obatnya diteruskan apa enggak atau seperti apa atau perlu rekomendasi apa yang kayak gitu. Atau yang waktu itu menarik sebenarnya stetoskop. Jadi ada tuh yang bikin stetoskop. Nah kalau stetoskop semua pada mikirnya yang dokter nih yang tahu titiknya di mana. Jadi dia bikin kalau nggak salah itu connected to I don't know is it Bluetooth atau Wi-Fi. Jadi tinggal ditempel aja. Jadi dokternya dari jarak jauh dia tuh bisa dengar oh bunyi jantungmu udah oke atau apa gitu. Itu kan sebenarnya stetoskop kan yang biasa tempelin dokternya kan. Nah ini dibikin stetoskopnya near cable. Wireless, jadi pasiennya itu cuma diinstruksikan tempelnya di sini ya. Yang penting pasiennya ngeliatin di kaca aja, jangan salah nempel aja gitu ya. Jadi dan itu ke-record audionya dari si denyut jantungnya bunyi jantungnya itu ke-record, which I think it will very beneficial ya kalau misalnya dibilang kita nggak bisa kalau telemedicine tuh nggak bisa PF gitu ya, pemeriksaan fisik ya minimal dengan auskultasi atau pemeriksaan stetoskop itu kalau dengan si stetoskop near cable itu ya memungkinkan. I think it's very interesting aja. Tapi harganya ya little bit costly sih. Tapi makanya lagi mikir gitu. Jadi how you mass product all the IoT without that's the question. Ya. Kalau yang satunya lagi sebenarnya saya menarik itu tapi ini dipakai masih dioperate oleh tenaga kesehatan ya. Soalnya dia terkait pemantauan janin. Jadi biasanya untuk ibu hamil. Nah, itu memang spesifikasinya dia dari awal yang penciptakan itu kebetulan health tech di Indonesia juga itu yang membilangnya memang digunakannya oleh tenaga kesehatan. Minimal tuh harus bidan. Karena ya a little bit complicated tapi itu mempercepat si bidannya komunikasi dengan si dokter spesialis kandungannya. Jadi in case ada kegawat daruratan pada janinnya something atau maksudnya ada sesuatu yang perlu cepat ditindaklanjuti oleh dokter SPOG-nya itu cepat, gak usah nunggu lama-lama. Biasanya itu saya inget tuh zamannya saya koas tuh. Di koas itu pada saat pendidikan dokter itu alat juga udah dipakai. Jadi kita lingkerin dulu, colok, udah terus dia jalan net terus gitu kan keluar printnya terus kita foto. Terus itu baru kirim ke dokternya. Dulu zamannya saya pendidikan tuh belum ada WhatsApp, belum ada BB, belum ada anything. Yang ada tuh saya harus nyalain SMS dengan gambar. Apa sih itu namanya? MMS ya? MMS. Nah, itu gue mesti pakai makan pulsaku pula. Ya gitu sih. Ya, atau minimal email. Bisa, waktu itu udah email. Udah ada email. Cuman terkadang dokternya belum connected. Jadi kan kadang kan dokternya mobile banget kan. Jadi dia bilang, kirim aja MMS. Oke, baiklah. Pulsa gue habis tuh. Ya teknologi keep evolving ya. Sekarang bagaimana caranya penyedia teknologi dan masyarakat bisa lebih familiar lah dengan teknologi tersebut. Benar. Oke, dokter, kita cukup lama ngobrol tadi awalnya mengenai vaksinasi. Tadi sempat berimprovisasi ke beberapa topik yang lain juga. Ya. Paling akhir kata deh dari Dr. Agnes ini untuk disampaikan kepada teman-teman yang lagi nonton. What should we tell them to get a clearer view about vaccinations? Oke. Go ahead, Dok. Jadi sebenarnya jangan takut untuk dilakukan vaksinasi. Segera melakukan vaksinasi karena vaksinasi itu adalah pencegahan pertama terhadap penyakit menular. Mau itu COVID-19, mau itu virus influenza atau dia wabah yang kemarin sempat heboh tuh difteri, pertusis. Itu kan juga sebenarnya
bisa dicegah dengan vaksinasi, cuman karena kita lengah, kita lalai, mungkin kita abai, atau mungkin kita kurang pengetahuan. Mudah-mudahan dengan mendengarkan podcast ini tidak lagi ragu-ragu untuk melakukan vaksinasi. Takut terhadap jarum suntik, was-was itu wajar, tapi itu hanya 1-2 menit. Ya, jadi kalau misalnya emang takut atau ragu-ragu atau apa, nah tadi Pak Kris ada bilang telemedicine. Bisa menggunakan jalur telemedicine itu untuk konsultasikan terkait vaksinasinya. Jangan cuma dikonsultasiin COVID-19-nya aja, dok saya sakit COVID-19 kemarin positif, minta resepnya. Ya, itu ada yang namanya platform telemedicine. Kalau ragu-ragu dengan vaksinasi, tanyalah sama dokter-dokter yang ada di telemedicine itu, karena dokter hanya melalui lewat genggaman tangan itu sudah ada. Jangan bilang saya mau ketemu dokternya aja lama dok, mesti ngantri dulu. Enggak, itu udah ada telemedicine ya. Terus untuk teman-teman sejawat yang di rumah sakit atau yang di baik di fungsional itu yang memang praktek ataupun yang di manajemen, keep up, jangan sampai ketinggalan dengan update dari teknologi kesehatan. Jadi teknologi informasi kesehatan itu sangat berkembang banget. Jangan sampai ketinggalan, manfaatkan semua resources yang ada karena kiblat kita satu. Jadi kita semua tenaga kesehatan pasti untuk kebaikan pasien dan untuk keselamatan pasien. Mungkin itu Pak. Oke. Thank you banget Dr. Agnes untuk waktunya. Sebelum saya akhirin, tadi sedikit aja jump off dari yang disampaikan oleh Dr. Agnes. Buat teman-teman dan Bapak Ibu yang pingin tahu lebih dalam mengenai solusi teknologi kesehatan yang ada di DHealth, bisa cek website kami di dhealth.co.id. Di situ bisa lihat solusi mengenai telemedicine dan berbagai jenis solusi teknologi lainnya untuk kesehatan. Karena sesuai tagline-nya kami, Humanizing Healthcare. Bagaimana caranya teknologi bisa membuat pelayanan kesehatan bisa lebih manusiawi buat pasien. Oke, Dr. Agnes, kita sudah di ujung acara DHealth. Saya sekali lagi mewakili teman-teman dari DHealth ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Agnes sudah mau membagi ekspertisnya. Semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton. Well, it is for me, sangat bermanfaat sekali. Ya, pastinya. Terima kasih juga ke teman-teman di Health yang sudah mengundang. Kalau mungkin ada salah kata atau ada salah ucap, saya juga mohon maaf. Mungkin tadi saya beberapa tuh emang ya saya cukup strong point lah terkait apa yang menjadi prinsipal. Oke. Strong and impactful pastinya. Sip. Oke, akhir kata terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sampai ketemu di Health Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga.